Kali ini saya akan membahas soal mengenai mesin Carnot dengan menggunakan prinsip atau konsep dari mesin Carnot itu sendiri. Prinsip dari mesin Carnot, prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Ini adalah skema dari prinsip kerja mesin Carnot. Yang pertama, bagian kiri, ini adalah input atau masukan. Mesin Carnot masukannya berupa kalor atau kita simbolkan sebagai Qi M atau Qi masuk. Kalau misalkan Qi M-nya ini kita nilai sebuah bilangan, itu kita nilai sebesar 100 atau 100%. Masukannya adalah 100% pasti. Kemudian kalor ini diserap oleh mesin yang bagian tengah. Kita simbolkan misalkan sebagai Qi D atau Qi dalam. Qi yang ada di dalam mesin. Misalkan di sini Qi yang diserap, Qi yang ada di dalam mesin ini sebesar 20%-nya. Jadi yang di dalam mesin yang ada diserap ini adalah 20%. Kemudian sisanya kalor ini akan dibuang, dikeluarkan oleh mesin Carnot. Kita simbolkan sebagai Qi K atau Qi keluaran. Nah, dengan matematika sederhana, kalau masukannya 100%, yang digunakan oleh mesin itu 20%, maka yang dikeluarkan adalah 80%. Nah, ini adalah prinsip kerja mesin Carnot. Qi D atau yang ada di dalam mesin ini adalah yang diubah menjadi usaha, atau kita tuliskan di sini W atau usaha. Sedangkan persenannya ini menunjukkan sebuah efisiensi mesinnya. Efisiensinya berarti di sini adalah 20%. Nanti tergantung soalnya berapa persen efisiensinya. Berarti efisiensinya nanti kita langsung tulis di tengah atau di dalam mesin. Ini outputnya atau keluaran. Kemudian biasanya yang inputnya atau outputnya itu terkadang yang diketahui adalah suhu atau T. Di sini T. Kita simbolkan TM atau T masukan. Yang ada di dalam mesin kita simbolkan TD. Sedangkan keluarannya, outputnya kita simbolkan TK. Biar mudah, K berarti keluar. Nah, prinsip kerja inilah yang akan kita gunakan untuk membahas soal-soal mesin Carnot dengan ilmu-ilmu perbandingan matematika dan penjumlahan atau pengurangan matematika sederhana. Kita dapat menyelesaikan soal mesin Carnot. Kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah mesin Carnot mempunyai efisiensi sebesar 40%. Kita gambarkan dulu skema mesin Carnotnya. 40%. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah berarti 40% ada di tengah. Masukannya selalu 100%. Keluarannya berarti 100 per 40 sama dengan 60%. Ini suhu. Pernyataan pertama, selisih suhu kalor masuk terhadap suhu kalor keluar dibanding suhu kalor masuk adalah 2:5. Karena tadi sebanding semuanya, maka persenan sama suhu itu sebanding, sama. Selisih suhu kalor masuk, kalor masuknya 100,
dan suhu kalor keluarnya 60, berarti selisihnya di sini adalah 100 kurangi 60, 40. Dibanding suhu kalor masuk. Suhu kalor masuknya 100 dibanding 100 sama dengan 40 per 100 sama dengan 2 banding 5. Pernyataan pertama benar. Pernyataan yang kedua, perbandingan kalor keluar dengan kalor masuk. Kalor keluarnya 60, kalor masuknya 100 sama dengan 3 per 5. Berarti benar. Ketiga, perbandingan usaha dengan kalor masuk adalah 2 banding 5. Usaha itu yang di tengah, berarti 40. Masuknya 100. 40 per 100 sama dengan 2 banding 5. Pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, perbandingan usaha dengan kalor keluar. Usaha 40, kalor keluarnya 60 sama dengan 2 banding 3. 1, 2, 3, 4 benar. Jawabannya adalah E. Yang nomor 2, sebuah mesin kalor melakukan kerja 400 Joule dalam siklusnya, mempunyai efisiensi 25%. Kita gambarkan dulu skemanya. Melakukan kerja berarti usahanya 400 Joule. Di sini usahanya. Efisiensi 25%. Berarti di sini 25%. Energi yang diambil dari reservoir panas, berarti masukannya energinya itu Qi ya. Di sini Qi masukan berarti adalah titik-titik. SBMPTN 2014. Kalau masukan itu persenannya itu pasti 100%. Nah, dengan matematika sederhana, kalau efisiensi yang 25% saja itu 400, maka 100%-nya itu berapa? Nah, ini kan gampangannya seperti itu. Ini hubungannya agar menjadi 100%, ini dikali 4. Kalau 25%-nya itu 400, berarti 100%-nya ini juga dikali 4. Sebanding. Kali 4. 400 kali 4, jawabannya adalah E. 1600 Joule. Selanjutnya nomor 3, sebuah mesin Carnot dengan efisiensi 60% dioperasikan antara dua reservoir kalor. Reservoir kalor bersuhu rendah 27 derajat Celcius. Agar mesin Carnot tersebut daya gunanya menjadi 80%, maka diperlukan kenaikan suhu reservoir kalor bersuhu tinggi sebesar titik-titik. Ini ada dua kondisi. Yang pertama efisiensinya 60%, kemudian dimodifikasi menjadi 80%. Kita gambarkan dulu skema mesin Carnotnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama efisiensinya 60%. Di sini 60%. Yang kedua 80%. Setelah diperbaiki menjadi lebih efisien 80%. Yang pertama itu reservoir suhu rendahnya adalah 27 derajat Celcius. Kita ubah menjadi Kelvin, menjadi 300 Kelvin. Keluarannya berarti di sini suhunya 300 Kelvin. Nah, kita lengkapi dulu skemanya. Persenannya ini kita lengkapi dulu, masukannya itu pasti 100%. Untuk keluarannya berarti 40%. Untuk setelah modifikasi
masukannya sama 100%, keluarannya kurangi 80% sama dengan 20%. Itu. Yang ditanyakan adalah kenaikan suhu tinggi atau masukannya. T masukan. T keluarannya sama 300 Kelvin, cuma mengubah masukannya saja. Di sini 300 Kelvin itu 40%, maka 100%-nya berapa? Kalau hubungan perbandingan 40 biar menjadi 100 itu 2,5 kali, atau secara matematika 40 itu 300, kalau 100-nya itu berapa PM? Gini. Berarti dikali silang nanti ketemu TM-nya itu dikali silang 300 kali 100 per 40, atau ini disederhanakan dulu, 3000 per 4, 3000 per 4, 750. 3000 per 4 sama dengan 750 Kelvin. Masukannya 750 Kelvin untuk yang pertama. Untuk yang kedua 20% biar menjadi 100% ini mudah. Bilangannya genap. Ini perlu dikali 5. Maka yang bawah juga dikali 5. 300 dikali 5 berarti 1500 Kelvin. Maka kenaikannya atau delta T, sehingga delta T-nya sama dengan 1500 dikurangi 750, 750 Kelvin. Jawabannya E.